Nah, di EAC EDA juga dipermudah dengan berbagai user yang membagikan file seperti modul. Misalnya kita mau mendesain Arduino Uno, itu sudah sangat banyak orang yang mendesain bentuknya, jadi pinoutnya sudah, kita tidak perlu repot-repot membuat lagi, tinggal mengambil lalu mendesain ulang. Halo bos, ketemu lagi di channel Jualsi Indonesia. Kali ini saya mau membagikan tips mendesain PCB. Jadi ini menggunakan aplikasi yang agak berbeda. Biasanya menggunakan seperti Eagle, terus Proteus, atau Ares, atau software desain PCB yang lain. Tapi kali ini saya mau bagikan cara mendesain PCB dengan aplikasi yang dinamakan EAC EDA. EAC EDA adalah sebuah aplikasi berbasis website, bisa disebut dengan aplikasi web based. Jadi dia seperti memanfaatkan JavaScript. Tentunya ada juga yang versi desktop, namun itu juga harus terkoneksi ke internet. Kalau saya perhatikan sih sebenarnya dia juga web based, cuman dibentuk sebuah aplikasi desktop agar memudahkan pengaksesan web tersebut. Jadi kalau kita nggak menginstal kan kita harus membuka kayak Firefox, terus Google Chrome. Tapi kalau sudah menginstal aplikasi EAC EDA, kita tinggal memasukkan username dan password aja. Nah, kelebihan aplikasi ini selain yang saya sebutkan tadi adalah aplikasi ini karena berbentuk online, jadi dia datanya sudah di cloud, kita akses di mana saja juga bisa. Kemudian selain itu yang tadi dia web based, jadi misal kita tidak menginstal pun kita tinggal menggunakan web browser biasa, tinggal login sudah bisa mendesain, termasuk kalau kita menggunakan smartphone. Jadi kita bisa mendesain PCB menggunakan HP kita, seperti itu. Terus kelebihan yang lain adalah dia bisa mendesain skema juga. Jadi selain untuk mendesain PCB, kita bisa merencanakan rangkaian dengan menggambar skemanya dulu, seperti itu. Kelebihan yang lainnya, aplikasi ini juga bisa diekspor, maksudnya desainnya bisa diekspor ke berbagai bentuk file seperti PDF, kemudian PNG, dan juga file Gerber. Selain itu dia juga bisa diekspor dalam bentuk file, banyak sih, saya belum mengekspor lebih, tapi yang sering digunakan adalah Gerber sama PDF. Ayo langsung aja kita desain. Nah, ini desain dari Mini Uno 64. Ini yang udah jadi ya, tapi nanti kita akan mendesain untuk memanfaatkan modul ini menjadi suatu modul atau rangkaian yang lain. Caranya kita bikin file baru, misal klik kanan di project, atau bisa juga melalui file, kemudian new PCB, kemudian kita menentukan dimensi PCB tersebut. Biasanya diberikan 100 cm kali 100 cm, kemudian kita apply. Nah, garis yang ungu ini merupakan batas PCB yang kita tentukan tadi. Kemudian untuk mengambil ukuran modul ini, kita bisa menggunakan yang sudah ada, yaitu di menu place, kemudian footprint, kemudian kita pilih Mini Uno 64, kemudian place. Saat suruh memasukkan identitas, kita masukkan bebas ya, ini maksimal 5, kemudian kita OK. Nah, dia udah muncul ukuran atau pinout modul ini. Kita tinggal klik kanan, ke kiri, kemudian kita cancel,
Nah, ini udah siap digunakan, jadi tinggal menambahkan komponen lainnya, misalnya resistor. Kita juga bisa replace, kemudian footprint, kemudian ini di keyboardnya kita tulis resistor. Nah, di sini udah banyak ini yang sudah disediakan. Misalnya ini yang pertama, kita tinggal klik place. Ngasal juga bisa ini. Kalau yang baru itu agak berbeda, jadi ini kan habis saya update yang terbaru. Misalnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa mencari komponen lainnya seperti misalnya LED. Tampilannya ada di sebelah sini. Oh, ini modul. Kalau yang biasa simbol, ini yang SMD. Di footprint. Kalau yang ini yang untuk desain skema atau PCB, masuk yang sebelah sini footprintnya. Ini sangat banyak desainnya. Bisa pakai ini, tinggal diklik seperti ini. Tinggal kita tentukan aja layoutnya seperti apa. Misalnya kita ingin merakit resistor ini atau LED ini ke modul Mini Uno 64. Di sini ada top layer dan juga bottom layer. Misal top layer, tinggal kita klik bagian sini, klik, kemudian di PCB tools ini kita klik yang bagian ini, menu track. Kemudian mau pin yang mana yang mau disambungkan, misalnya yang atas, misal ke pin 23, klik OK. Kemudian yang sini ke bagian kaki anode katoda, lalu yang plus tinggal disambungkan ke plus juga, bisa lewat sini. Seperti itu. Jika kurang besar, tinggal diklik jalurnya, kemudian dipilih di bagian track properties. Ini ada weight, ini di dalam milimeter ya, jadi misal 1. Nah, seperti itu. Kemudian jika kita mau mengubah ini kan top layer ke bottom layer, tinggal diubah sini. Nah, seperti itu. Misalnya juga kurang besar, tinggal diganti juga. Misalnya ini juga. Nah, seperti ini. Nah, di dalam modul ini juga bisa dimanfaatkan untuk menaruh komponen. Misal kita buat resistor juga bisa, muat banyak ini, atau misal ditaruh kapasitor atau komponen lainnya, bisa memanfaatkan ruang sebelah sini. Kemudian kita kalau mau mengecilkan ini ukuran PCB yang dipakai, bisa di drag langsung atau lewat menu yang tadi. Jadi kalau yang tadi ke menu tools, kemudian set board outline, kemudian ini ditentukan ukurannya, misal 5 cm kali
5 cm misalnya, kita apply, kemudian kita pindah bagian sini seperti ini. Kemudian misalnya kita mau bikin lubang yang di pinggir-pinggir, pakai menu ini hole, kemudian kita letakkan di pinggir. Kalau mau mengganti ukuran hole-nya tinggal diklik, kemudian kita ubah di bagian ini hole, misalnya 4 mili. Nah, seperti itu, sesuaikan. Ini juga bisa di copy, klik kanan copy, atau pakai Ctrl C juga bisa langsung. Kemudian yang di sini tinggal diklik kanan paste, misalnya dua-duanya kita copy paste di sini misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita mau menghias, atau ini kan bisa di view ya, ini pakai menu view, kemudian 3D. Nah, seperti ini. Nah, di sini karena ada apa ini, outline-nya, kita hapus saja. Kemudian kita view lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di bagian ini kan ada yang top layer sendiri, kemudian yang di sini juga sendiri. Nah, untuk mendesain background yang kosong ini biasanya kan dipenuhi apa, jalur-jalur seperti ini, itu menggunakan yang dinamakan cover area. Ini tinggal dipilih mau top layer atau bottom layer. Misalnya ini top layer, tinggal dibuat aja, tapi ini nggak boleh melebihi garis yang pink itu ya. Jika udah, tinggal diklik kanan, kemudian diklik untuk properties. Nah, di sini yang keep island ini dibuat yes. Nah, akan penuh dengan top layer seperti itu. Kemudian diatur jarak ke jalurnya menggunakan yang ini, clearance ini 0,25, kita ganti misalnya 0,5. Nah, seperti itu. Kalau mau yang grid ini juga bisa, yang di fill style ini tinggal di grid. Nah, sini akan sama seperti yang di modul ini. Itu seperti itu caranya. Kemudian yang di bottom juga bisa, kalau mau copy paste tinggal di copy yang ini, copy paste, misal di sini dulu, kemudian ini diganti dengan bottom layer, kemudian ini dipindah ke sini, lalu di reboot, ini reboot cover area. Kalau mau melihat pakai di bottom layer. Nah, seperti ini. Kalau kita view, nah hasilnya seperti ini. Ini yang 3D, bisa juga pakai yang 2 dimensi yang ini. Nah, seperti ini. Untuk menambahkan teks bisa juga dengan cara pakai tools yang icon pane. Ini bisa milih ya, jadi mau yang di top shape layer atau yang di bottom. Misal yang di top pakai yang kuning ini, misalnya kita tuliskan nah, ini tinggal diatur. Kalau mau di rotary ini pakai
yang format ini, rotate ke kanan, kiri. Kemudian kalau mau mengatur hurufnya juga bisa di sini. Jenisnya yang di sini, kalau ukurannya mengubah ini, misal tingginya 2, nah seperti ini. Kalau terlalu tipis, mengatur tebalnya pakai ini 0,6. Kalau terlalu tebal, kita ganti 0,4 misalnya. Nah seperti itu. Misalnya desainnya sudah selesai seperti ini, tinggal kita ekspor ke mana formatnya, misal PDF, PNG, SVG, DXF, Altium, EACEDA, SVG source. Nah, ini kalau di save, ini online, jadi tersimpan dalam sistemnya mereka. Kita masukkan ke project baru, misalnya tes, kemudian di save. Nah project ini juga bisa di set public kalau mau di share, atau jika untuk pribadi di set yang private. Nah untuk mencetak di JLC PCB, atau kamu bisa mendapatkan file Gerbernya dengan cara menu file, kemudian ini generate PCB application file atau Gerber, klik. Kemudian jika ada dialog seperti ini, bisa yes untuk cek koneksi. Kalau tidak, klik no lagi. Nah disitu akan muncul estimasi harganya. Kalau ini mencetak di JLC PCB, ini bisa mengubah-ubah option yang di sini, misal jumlahnya. Nanti estimasinya ini juga akan berubah sesuai apa yang kita rubah di sini, termasuk estimasi waktunya ini. Kemudian kalau mau mendapatkan file Gerbernya, tinggal diklik menu ini, generate Gerber. Udah tinggal simpan di sini file Gerbernya. Nah seperti itu untuk penggunaan detail aplikasinya. Besok kita buat video khusus untuk membuat PCB yang asli. Jadi kalau ini kan cuma contoh penggunaan dasarnya aja. Jadi untuk mengenal aplikasi baru yang mungkin kalian belum tahu, aplikasinya seperti ini, penggunaan dasarnya seperti itu, kelebihan dan kekurangannya sudah dijelaskan tadi. Untuk video kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video yang lain. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, di subscribe. Kalau kamu suka videonya, tinggal diklik like. Jangan lupa di komen, di share juga. Oke, segitu dulu. Cukup sekian.